Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rosalia Indah, NPM 1802090004, Hesi A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan bank, menghimpun penyaluran produk dan jasa dari hukum perbankan syariah. Baik, yang pertama di sini ada sistem syariah. Kita tahu dulu ya bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya itu sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga penyaluran dari nasabah pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Dana yang disalurkan dari perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan itu untuk beragam keperluan, baik produktif maupun konsumtif. Nasabah pembiayaan akan membayar pokok bagi hasil atau margin yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya, dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang pertama ada pelayanan bank. Menurut Kotler, pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud yang merupakan tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikannya apapun. Pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada konsumen yang diikuti dengan sikap keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Peranan perbankan syariah di Indonesia ini juga tidak lepas dari aturan perbankan di Indonesia yang umum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan dengan menggunakan hukum Islam, di mana terdapat larangan Islam yang mengambil bunga dan larangan melakukan investasi pada usaha-usaha yang haram. Dalam melaksanakan operasionalnya, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan DSN, yaitu yang berwenang mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi fatwa tersebut. Nah, dalam pelayanan bank, ini menurut pandangan Islam yang biasa digunakan sebagai panduan, antara lain adanya tingkat kejujuran, bertanggung jawab, tidak menipu, menepati janji dan tidak curang, melayani dengan rendah hati, tidak melupakan akhirat, tidak boleh menyibukkan diri yang hanya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Nah, sistem pelayanan ini pada dasarnya adalah bentuk kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Maka bisa dikatakan bahwa sistem pelayanan bank syariah adalah perilaku yang ditunjukkan oleh nasabah. Standar mutu dalam pelayanan bank syariah sama halnya dengan standar kualitas yang dimiliki oleh bank syariah. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, bank syariah memiliki standar mutu pelayanan tersendiri, yaitu Service Excellence. Kemudian ada yang kedua, yaitu pendanaan atau penghimpunan dana. Bank penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank tersebut sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, bahwa bank akan memberi sejumlah uang tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besar tergantung pada jenis simpanannya. Jenis simpanan masyarakat antara lain adalah simpanan giro, tabungan, dan deposito. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan deposito merupakan simpanan yang berjangka dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Dalam perkembangan penghimpunan dana,
tidak hanya menawarkan produk giro, tabungan, dan deposito, akan tetapi produk penghimpunan dana ini juga dapat berupa surat berharga, pasar uang antar bank, dan obligasi. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi penyaluran, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, dan masyarakat dapat menempatkan dana dan menariknya kapanpun sesuai dengan jenis simpanan yang dimiliki. Yang pertama itu dalam penyimpanan ada wadiah atau titipan. Dengan skema wadiah, nasabah ini menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenalkan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan. Namun, bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya, skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. Yang kedua ada mudharabah. Dengan skema mudharabah, nasabah ini menginvestasikan dana kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan, tapi tidak keluar dari syariat Islam. Hasil keuntungan dari bisnis ini akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. Yang ketiga ada pembiayaan atau penyaluran dana. Bentuk dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit atau pinjaman. Atas kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur, bank akan memperoleh balas jasa berupa bunga bank untuk bank konvensional dan bagi hasil dalam balas jasa bagi bank syariah. Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, antara lain, bank dapat menyalurkan dananya dengan membeli sertifikat Bank Indonesia, menyalurkan dana melalui pasar uang antar bank, surat berharga, obligasi, dan lainnya. Bank menyalurkan dananya dalam bentuk aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan. Sama halnya seperti penyaluran dana, ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah mudharabah. Mudharabah, akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembayaran. Skema yang digunakan dalam perbankan ini dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema mudharabah. Yang kedua ada ijarah. Ijarah merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Yang ketiga ada istisna. Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Namun, barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Itu kayak sejenis mesen dulu baru dia bayar di muka, kayak gitu. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah ini tidak sekaligus dalam akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi. Yang keempat ada musyarakah. Musyarakah merupakan akad berbasis bagi hasil di mana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha atau investasi, sekitar 70-80%. Yang keempat ada produk. Produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan
proses produksi yang baik, bermanfaat, dapat dikonsumsi, pemberdayaan guna, dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral, dan spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang Islam merupakan pengertian produk dalam Islam. Barang dan ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan. Tetapi barang dalam ekonomi Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan juga berdaya guna secara moral. Dalam perkembangan perbankan syariah di tanah air sendiri, secara garis besar terdapat 3 hal, yaitu yang pertama itu ada penduduk. Karena masyarakat di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim, sehingga ini menjadi pemicu kuat bagi perkembangan syariah di Indonesia. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Karena perbankan syariah di Indonesia juga tidak luput dari sumber daya manusia yang mengelola perbankan tersebut. Yang ketiga, ada pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi khususnya di perbankan syariah di bidang perbankan syariah ini cukup besar. Kemudian yang kelima ada jasa. Pelayanan jasa ini dalam perbankan syariah ada 2, yaitu jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri. Jasa bank dalam negeri merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait dengan transaksi-transaksi antar bank dalam negeri, misalnya pada jasa pengiriman uang, pemindah bukuan, clearing, safe deposit box, penagihan warkat clearing, surat berharga, dan lainnya. Sedangkan jasa luar negeri merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait yang transaksi bank koresponden atau bank asing yang berlokasi di luar negeri yang memiliki hubungan kerja dengan bank yang ada di Indonesia. Misal, letter of credit, traveling check, Swiss, negosiasi, vessel ekspor, dan lainnya. Imbalan atas pelayanan jasa perbankan ini merupakan pendapatan fee dan komisi. Nah, sama halnya dengan jenis produk-produk dalam perbankan syariah, jasa juga memiliki beberapa macam. Di antaranya, yang pertama itu ada wakalah. Wakalah dalam jasa ini berarti perwalian, perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian modal, yakni bank memberikan mandat oleh nasabah untuk melakukan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis, perbankan wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain atau sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad memberi kuasa harus cakap hukum. Yang kedua ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang meminjam dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Secara teknis, perbankan kafalah ini merupakan penjamin nasabah di mana bank bertindak sebagai pinjaman atau makfulah. Prinsip syariah ini dasar layanan bank garansi, yaitu penjamin pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut, bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini, bank mendapat imbalan atas jasa yang telah diberikan. Yang ketiga ada sarf. Sarf dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Secara istilah, sarf adalah
perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta asing atau valuta lainnya. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SAF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual dan kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Misalnya, seperti jual beli rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, atau rupiah dengan dolar. Yang keempat ada qard. Qard ini artinya adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam perbankan, sistem qard ini adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam. Yang kelima atau E itu ada rahen. Nah, rahen ini sendiri memiliki pengertian menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahen adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, rahen adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya, akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberi pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah itu sendiri, memiliki nilai ekonomis sehingga nanti bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar dan dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat menjalankan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah bahwa jika seorang supplier ini, supplier bahan bangunan contohnya, menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuidasi atau pembubaran, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Yang ketujuh ada ijarah. Ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa, cicil juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kontak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box, dan bank mendapat imbalan sewa atau jasa tersebut. Yang kedelapan ada al-wadiah. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah, produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kontodian. Bank mendapat imbalan atas jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya, kelompok 6. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.